Pengalaman saya dulu sama teman-teman setiap malam Jumat atau malam Minggu itu sering main rental ke tempat daerah kota lumayan jauh dari sini. Dan itu pun sering full dan rame, antri. Jadi saya berpikir untuk membeli PS sendiri, bermain sama teman-teman, dan akhirnya ada ide untuk membuka usaha bisnis rental ini. Perkenalkan, nama saya Heri Sanjaya, biasa dipanggil Ipang PS. Alamat Mantingan, Sendang, RT 28 RW 8. Saya selaku pemilik usaha bisnis rental dan jual beli PS. Kami mendirikan bisnis ini sejak tahun 2005. Waktu itu masih PS2 pakai kaset atau disk. Dan di awal tahun 2010 mulai beralih ke PS3. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan dan bisa menambah bisnis baru seperti jual beli PS, servis PS, dan aksesoris. Untuk lokasi berada di Desa Mantingan, Blok Sendang. Lebih tepatnya Jalan Jepara Bugel. Kalau dari arah kota, sebelum perbatasan Petekean, itu ada gang belok kiri, sekitar 200 meteran. Kalau arah dari Pecangaan, itu setelah perbatasan Petekean, ada gang kanan jalan. Nah, itu masuk 200 meter juga. Setelah masuk gang 200 meter, itu kanan jalan ada spanduk atau banner Ipang PS. Di situ tempat saya. Kenapa bisa mendirikan bisnis ini? Karena hobi. Karena hobi main game, jadi sering main game di rumah dan akhirnya teman-teman itu kumpul ke sini dan sering main bersama dan akhirnya membuka usaha rental di rumah. Pengalaman saya dulu sama teman-teman setiap malam Jumat atau malam Minggu itu sering main rental ke tempat daerah kota lumayan jauh dari sini. Dan itu pun sering full dan rame, antri. Jadi saya berpikir untuk membeli PS sendiri, bermain sama teman-teman, dan akhirnya ada ide untuk membuka usaha bisnis rental ini. Dan disitulah mulai saat itu jadi bisnis rental sampai sekarang. Sebelumnya saya bisnis jualan kayu di Penggergajian dan itu berhenti karena kalau jualan kayu itu sistemnya bayarnya pada tempo. Kalau lebih dari tempo itu tidak ada pembayaran, jadi modal kita tidak bisa buat muter, jadi berhenti. Di sini bisnisnya terutama rental PS, jual beli PS. Dari pelanggan-pelanggan yang main PS di sini, mereka membutuhkan seperti cemilan, rokok, dan lain-lain. Dan akhirnya saya berinisiatif untuk membuka usaha sembako. Dan sampai sekarang alhamdulillah menjadi lebih besar dan menerima grosiran. Strategi untuk menarik pelanggan atau masyarakat, setidaknya kita harus sering update game, terutama di game bola, dan fasilitas tempat dan stick itu harus benar-benar normal untuk kenyamanan biar bisa main. Soalnya untuk para
yang main di sini itu sering menyalakan stick kalau kalah. Jadi setidaknya kita harus benar-benar mengecek stick ini benar-benar normal, biar tidak ada alasan menyalakan stick karena kalah. Yang membedakan bisnis ini dengan bisnis yang lain, terutama di bidang mebel ya. Kalau usaha rental ini kita tidak dituntut jam kerja. Kita mau buka waktu apapun bisa, kita tutup, mau pergi bebas. Beda dengan bisnis mebel, dan mebel itu pun membutuhkan modal yang cukup banyak. Beda dengan rental. Kalau rental kita bisa merintis dari 1 unit, terus tambah lagi, dan seterusnya. Mulai dari 1 unit dan bisa bertambah, misal setiap bulan bisa membeli 1 unit lagi, tiap bulan bisa tambah unit lagi. Jadi kita tidak membutuhkan modal yang cukup banyak. Selama ini saya pemasaran melalui medsos, salah satunya ya iklan di marketplace atau di beberapa lapak Facebook di Jepara lokalan saja. Modal awal itu ya tadi saya ceritakan, mulai dari 750.000 itu untuk membeli 1 unit. Pertama kan buat main sendiri, lama-lama teman-teman datang main, terus akhirnya saya sewakan untuk mereka untuk main di sini. Dan setelah itu ambil pinjaman sekitar 5 juta itu untuk membeli PS lagi 2 unit, waktu itu masih kaset. Dan berlanjut akhirnya tambah ke PS3 dan sampai sekarang sampai PS4. Kesulitan di bisnis ini salah satunya adalah mengalami kerusakan unit yang cukup parah sampai harus mengganti bot dengan biaya yang cukup mahal. Dan tantangannya itu identik, main PS itu dikategorikan mengganggu jam belajar anak-anak sekolah gitu. Susahnya usaha rental ini kalau musim hujan itu sering listrik padam, jadi kita tidak punya genset ya akhirnya tutup. Dan senangnya kalau musim liburan, terutama di bulan Ramadan, itu kita bisa buka sampai 24 jam. Kesenangan yang lain ya setidaknya kita bisa mencukupi kebutuhan hidup, bisa membeli apa yang kita butuhkan, dan bisa untuk membantu orang sekitar. Pesan saya untuk teman-teman yang mau membuka usaha terutama PS, pastikan Anda bisa menyervis sendiri, terutama di setik. Kalau untuk konsol mungkin belum bisa, tapi utamanya di setik, itu nomor 1. Pastikan usaha Anda ini hanya buat sampingan sementara, tapi kita harus menekuni. Kalau kita tekun dan kita bisa mengumpulkan hasil dari rental, kita bisa menambah unit. Setidaknya kita harus prihatin, jangan kita dapat uang banyak beli seenaknya saja. Untuk teman-teman yang mau buka usaha rental PS, pastikan Anda bisa servis sendiri, terutama di setik, karena setik itu rentan rusak. Dan hasil pendapatan itu kita bisa menyisihkan untuk membeli unit baru agar kita mendapatkan tambahan yang lebih untuk membeli unit baru. Harapan saya ke depannya itu pengen bisa membeli PS5 karena sampai sekarang belum kesampaian, dan terutama di alat-alat servis untuk mendukung pekerjaan saya. Buat teman-teman yang mau jual beli PS atau servis PS atau sekedar main di sini atau menyewa dibawa pulang, boleh. Bisa langsung datang ke sini atau sekalian membeli sembako di tempat saya. Harga lebih murah, silakan hubungi saya. Buat teman-teman Facebook yang berada di luar kota, kalau mau kirim servisan bisa menghubungi saya di nomor 085 226 977 776.
Terima kasih buat teman-teman medsos yang sudah mengirim servisan dari kota Jambi, Cikampek, Kebumen, dan yang lain-lain. Semoga puas dengan hasil kerja saya. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa setiap hari Minggu tonton kisah inspiratif di jam 8 pagi di channel YouTube Sen Visual, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.